Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca kitab Hidayatul Mursyidin karya Syekh Ali Mahfuz. Sekarang kita akan membaca pembahasan tentang al-hajatu ilad da'wati, kebutuhan terhadap dakwah. Innallaha azzat qudratuhu wa jallat hikmatuhu khalaqal insana fi ahsani taqwimin wa rakkabahu fi ahsani suratin wa karramahu wa azzamahu wa ala katsirin min khalqihi faddalahu wa rafa'ahu karramahu bil fikri wal aqli yumayyizu bihil hasana minal qabihi wa yufarriqu bainal haqqi wal batili walakinnal uqulal basyariyata wahdaha la tastakillu bi idrakil masalihid dunyawiyyati fadlan anil ukhrawiyyati wala tahtadi wahdaha ila tamyizil khairi minasyarri wal ma'rufi minal munkari walaysa min gharaiziha al-wuqufu ala haqa'iqil umuri wala an tudabbira syu'unaha ala nizamin muhkamin adilin la khalala fihi walan hirafa fa innaha wa in wasalat ilal ghayatil quswa minal idraki qad tamilu anil haqqi ilal batili wa tanharifu anis salahi ilal fasadi wa yakhfa 'alaiha wajhul maslahati wa la tahtadi ila maghbatil a'mali wa katsiran ma yabdu laha syarru fi libasil khairi fataqa'u fihi wa katsiran ma zahara lahal khairu fi surati syarri fa'aradat anhu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sekarang kita coba menerjemahkan terkait dengan al-hajatu ilad da'wah. Innallaha azzat qudratuhu wa jallat hikmatuhu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, atau Allah yang besar kekuatannya dan mulia hikmahnya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla khalaqal insana fi ahsani taqwim. Khalaqal insana, menciptakan manusia, fi ahsani taqwimin, dalam sebaik-baik bentuk, wa rakkabahu fi ahsani suratin, dan menyusun manusia itu atau membentuk manusia fi ahsani suratin, juga dalam sebaik-baik bentuk, wa karramahu wa azzamahu, dan Allah memuliakan dan mengagungkan manusia, wa ala katsirin min khalqihi faddalahu wa rafa'ahu, dan atas kebanyakan dari ciptaan-ciptaannya Allah muliakan manusia dan Allah tinggikan dari ciptaan yang lain. Karramahu bil fikri wal aqli, Allah muliakan manusia dengan pikiran dan akal. Yumayyizu bihil hasana minal qabih, yang mana dengan akal ini manusia mampu membedakan antara yang baik dari yang buruk.
wa yufarriqu bainal haqqi wal batil, dan juga mampu membedakan antara yang benar dengan yang batil. Walakinnal uqulal basyariyata wahdaha la tastakillu bi idrakil masalihid dunyawiyati fadlan anil ukhrawiyati. Akan tetapi akal manusia wahdaha, akal manusia sendiri saja, la tastakillu, tidak bisa dengan sendirinya bi idrakil masalihid dunyawiyati, untuk mengetahui atau memahami maslahat dunia, fadlan anil ukhrawiyah, apalagi kemaslahatan yang berhubungan dengan akhirat. Wala tahtadi wahdaha ila tamyizil khairi minasyarri, dan akal itu juga tidak bisa terbimbing dengan sendirinya untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk, wal ma'rufi minal munkar, dan juga tidak bisa terbimbing dengan sendirinya untuk membedakan antara yang ma'ruf dengan munkar. Walaysa min gharaiziha al-wuqufu ala haqa'iqil umur, dan bukanlah termasuk tabiat dari akal manusia tadi bisa melihat hakikat suatu perkara. Wala an tudabbira syu'unaha ala nizamin muhkamin adilin la khalala fihi wala inhirafa, dan juga akal manusia tidak bisa mengatur urusannya dengan aturan yang hebat lagi adil, yang mana aturan itu tidak memiliki kekurangan dan penyimpangan. Fa innaha wa in wasalat ilal ghayatil quswa minal idraki qad tamilu anil haqqi ilal batil. Sesungguhnya akal itu, meskipun dia sampai kepada puncak yang hebat dalam memahami, qad tamilu anil haqqi ilal batil, bisa saja dia berpaling dari yang benar kepada yang batil. Wa tanharifu anis salahi ilal fasad, dan menyimpang dari kebaikan kepada kerusakan. Wa yakhfa 'alaiha wajhul maslahati, dan tertutup atau tersembunyi darinya bentuk kemaslahatan. Wala tahtadi ila maghbatil a'mal, sehingga dia tidak terbimbing kepada inti dari suatu amal. Wa katsiran ma yabdu laha syarru fi libasil khairi fataqau fihi, dan banyak sekali terjadi tampak bagi akal itu sesuatu yang jelek dalam bentuk kebaikan, sehingga dia tergelincir kepadanya. Jadi yang jelek tapi tampak baginya sebagai suatu kebaikan, sehingga dia kerjakan yang jelek tadi. Wa katsiran ma zahara lahal khairu fi surati syarri fa'aradat anhu, dan sering juga nampak baginya sebuah kebaikan dalam bentuk keburukan, sehingga dia berpaling darinya. Jadi yang buruk nampak dalam bentuk yang baik dilakukannya, sedangkan yang baik nampak baginya sebagai sebuah keburukan, sehingga dia berpaling dan tidak melakukannya. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi engkau membenci sesuatu tapi sebenarnya itu baik bagi kalian. Dan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu tapi itu jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Wa ini tadatil uqulul basyariyatu ila idrakil khairi aw syarri faqad tataghallabu 'alaiha syahawatu aw yashtaddu bihal ghadabu wal hasadu fayasrifuha dhalika 'anin nafi'i aw taqa'u fid dhari. Wa in khalasatil uqulu min asri syahawati aw tasallutil ghadabi wal hasadi faqad la taslimu min ghawailil khilafi wan niza'i liikhtilafil madariki wal masyaribi fi aslil fitrati wal jabala. Fataral insana yastahsinu aina ma yastakbihuhu ghairuhu. Balil insanul wahidu qad yazharu lahu syai'u hasanan fi waqtin fa idza lam yulaim gharadahu fi waqtin akharin addahu qabihan.
Wa katsiran ma yakunu syai'ul wahidu mustamilan ala maslahatin wa mafsadatin fayuhibbu insanun fayuhibbu insanun jalba maslahatihi fayubadiru ilaihi wa yamilu akharun ila dar'i mafsadatihi fayafirru minhu. Terjemahkan. Wa ini tadatil uqulul basyariyatu ila idrakil khairi aw syarr. Dan jika atau meskipun akal manusia itu mampu terbimbing untuk bisa mengetahui atau memahami mana yang baik dan yang buruk, faqad tataghallabu 'alaiha syahwat. Nah, terkadang dia bisa dikalahkan oleh syahwat. Au yashtaddu bihal ghadabu wal hasad, dan terkadang juga dia kemarahan dan kedengkian dia memuncak. Fayasrifuha dzalika 'anin nafi'. Maka hal demikian dikalahkan oleh syahwat dan marah serta dengki tadi membuat dia terjauhkan atau terpalingkan dari sesuatu yang bermanfaat. Au taqa'u fid dar, atau dia bisa juga tergelincir kepada hal yang memudaratkan. Wa in khalusatil uqulu min asri syahwat au tasallutil ghadabi wal hasad, meskipun akal terkadang bisa bebas dari pengaruh syahwat atau pengaruh kemarahan dan kedengkian, faqad la taslimu min ghawailil khilafi wan niza'. Nah, tapi dia tidak bisa lepas atau selamat dari sebab-sebab pertengkaran dan pertikaian. Likhtilafil madariki wal masyariki fi aslil fitrati wal jabala. Karena berbedanya sumber pengetahuan pada asal fitrah manusia. Sehingga fatarul insana yastahsinu aina ma yastakbihu ghairuhu. Maka kita bisa melihat atau engkau bisa melihat ada orang yang menganggap baik sesuatu yang jelas-jelas dianggap buruk oleh orang lain. Nah, ini karena perbedaan fitrah tadi. Si A melihat ini baik, padahal si B jelas-jelas melihat ini sesuatu yang jelek. Balil insanul wahidu qad yazharu lahu syai'u hasanan fi waqtin. Bahkan manusia yang satu atau seseorang terkadang bagi dia yazharu lahu syai'u hasanan fi waqtin. Nah, sesuatu nampak bagi dia baik. Dalam satu waktu dia melihat sesuatu baik. Fa idza lam yulaim gharadahu fi waqtin akhar. Nah, apabila hal yang dia anggap baik ini tidak cocok dengan tujuannya di waktu yang lain, addahu qabihan. Maka dia menganggap itu sesuatu yang jelek, padahal tadi dia anggap itu sesuatu yang baik. Wa katsiran ma yakunu syai'ul wahidu mustamilan ala maslahatin wa mafsadin. Dan seringkali sesuatu atau satu barang di dalamnya mencakup kemaslahatan dan mafsadah, keburukan. Jadi sesuatu itu di dalamnya ada maslahat, ada mafsadah. Fa yuhibbu insanun jalba maslahati fayubadiru ilaih. Maka ada orang yang cenderung maka ada manusia yang mencintai untuk mengambil maslahatnya pada sesuatu tadi, maka dia bersegera melakukannya. Wa yamilu akharun ila dar'i mafsadi fayafiru minhu. Ada juga orang yang cenderung untuk menolak mafsadat yang datang kepadanya sehingga dia lari darinya. Jadi karena ada sesuatu yang mengandung maslahat dan mudarat. Ada orang yang cenderung kepada maslahatnya dilakukannya. Ada orang yang cenderung kepada lari dari yang memudaratkannya sehingga dia lari. Falamma kanatil uqulul basyariyatu qasiratan an idraki masalihiha fi hadhil hayati wa fi tilkal hayati wa ajizatun anil ittila'i alal haqa'iqi wa kanat uradatan li taghallubil ahwa'i wasyahawati wa ma ilaiha minar radha'ilin nafsiyyati 'alaiha wa kana min tabaiha ikhtilaful madariki wal muyul. Dan tatkala akal manusia itu qasiroh, tidak mampu untuk mengetahui maslahatnya di kehidupan dunia ini dan untuk kehidupan akhirat, dan akal juga lemah untuk
untuk mencari atau untuk menemukan hakikat, dan akal juga bisa dikalahkan oleh hawa nafsu dan syahwat, dan juga bisa dikalahkan oleh minar radha'il an-nafsiyah 'alaiha, keburukan-keburukan jiwa. Dan juga karena di antara tabiat manusia ini adalah berbedanya karakter dan kecenderungan. Lamma kanat kadzalika istadat hajatul basyariyatu ilal hudatil muslihin wa du'atin nasihin yu'allimunahum ma sya'allahu ay yusliha bihi ma'asyahum wa ma'adahum. Maka apabila wala makanat kadzalik, jika demikian kondisi akal manusia, maka istadat hajatul bashar, maka bersangatanlah kebutuhan manusia ilal hudatil muslihin, kepada orang yang memberi petunjuk dan melakukan perbaikan, wa du'atin nasihin, dan para dai yang memberikan nasihat, yu'allimunahum ma sya'allahu ay yusliha bihi ma'asyahum wa ma'adahum. Para pemberi petunjuk, para dai yang mengajarkan kepada mereka apa yang Allah kehendaki untuk memperbaiki kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka. Wa yad'unahum ila ma fihil khairu was sa'ada, dan mengajak mereka kepada sesuatu yang di dalamnya ada al khairu was sa'adatu, kebahagiaan, kebaikan dan kebahagiaan. Wa yuhadzirunahum minas suquti fi maha wasyururi wasyaqa, dan memperingatkan mereka agar tidak terjatuh kepada lembah keburukan dan kehancuran. Wa yuharrirunal uqula min riqqil ahwa'i wasyahawat, dan membebaskan akal dari perbudakan hawa nafsu dan syahwat. Wa yutahhirunan nufusa min adranin naqaisi warradha'ili, dan mensucikan jiwa dari kotoran-kotoran kekurangan dan ketercelaan. Wa yu'arrifunahum kaifa yattakunal fitnata indal ikhtilaf, dan memperkenalkan kepada mereka atau mengajarkan kepada mereka bagaimana menyelamatkan diri dari fitnah ketika terjadi perselisihan. Wa ulaika humul anbiya wal mursalun, dan mereka itu yang melakukan itu, memberikan nasihat, petunjuk adalah para nabi dan rasul. Salawatullahi wassalamuhu alaihim ajmain. Semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka. Wa bihadhihi da'watir rasyidatil lati istanarat bihal basairu wahtadatil uqulu salakal mujtama'ul insaniyu tariqan qawiman wa siratan mustaqima. Maka dikarenakan atau dengan dakwah yang mulia ini, maka tercerahkanlah, terterangilah penglihatan atau basirah manusia, dan terbimbinglah akal manusia, sehingga masyarakat menempuh jalan yang lurus dan jalan yang benar. Fasalama min makhatiris syaqa, sehingga mereka selamat dari bahaya kebinasaan. Wa faza bihayatin thayyibah, dan mereka bisa meraih kehidupan yang baik. Summa ma zalal ijtima'u ba'da inqita'i ahdin nubuwati wa risalati fi asyaddil hajati ila du'atin mursyidin. Dan kemudian sebuah perkumpulan atau masyarakat akan selalu butuh kepada para penyuruh, kepada para pembimbing setelah habisnya masa kenabian. Kalau sebelumnya ada nabi, setelah nabi wafat, masyarakat akan tetap butuh kepada para dai, kepada orang-orang membimbing mereka. Wa nasihina sadiqin umana'a yahmuna dinallah min absil abisin. Dan mereka juga butuh kepada orang-orang yang jujur dalam memberikan nasihat dan amanah, yang mereka menjaga agama Allah dari orang-orang yang ingin merusak agama. Wa yahrisuna aqaidal ijtima', dan mereka menjaga akidah masyarakat. Wa yuraqibunal a'mala wal akhlaq, dan mereka melakukan penjagaan terhadap amal-amal dan akhlak. Wa yursyidunahu ilal khairi wa yuhadzirunahu min awaqibis syarri, dan mereka membimbingnya kepada kebaikan dan mengingatkan mereka dari
bahaya atau akibat keburukan. Wa yuniruna sabila ila ma fihil khairu wa sa'adah, dan mereka menerangi jalan kepada sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan dan kebahagiaan. Wa ma fihil muslimuna al-yawma min su'il hali asaru tafritin azimin fi ta'atillahi wa rasulih. Dan apa yang menimpa kaum muslimin pada hari ini berupa buruknya kondisi umat Islam adalah akibat menyia-nyiakan masalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ba'dama azumat tasahulu wat tawakkulu fi amri da'wati ilal khairi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Setelah sebelumnya begitu besar penyanyian kepada urusan dakwah nih. Sebelumnya begitu besar penyepelean terhadap urusan dakwah kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Wa kasurat tahawunu wa ihmalut tanasuh. Nah, sehingga banyak juga orang yang menyepelekan masalah nasihat. Wa raddi ma yatanaza'u fihil muslimuna ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Dan mereka juga tidak mengembalikan hal-hal yang mereka pertikaikan kepada kitab Allah dan Rasul. Hatta khawatil qulubu minal haya wa ihtiramid din. Sehingga hati itu kosong dari rasa malu dan tidak ada lagi memberikan penghormatan kepada agama. Falam yabqa laha sultanun 'alan nufus. Sehingga tidak ada lagi baginya kekuasaan kepada jiwa. Bal sara kullu insanin asiru syahwati wa hawahu. Sehingga jadilah setiap manusia menjadi tawanan syahwat dan hawa nafsunya. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah, innallaha la yahdil qaumal zalimin." Dan tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca bisa dipahami dengan baik. Kita tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا